Minasan, konnichiwa, genki ni shite desho ka? Hasta no yati desu. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan kita sekarang sedang di program Hoki, Hongyaku Daisuki. Ini adalah sebuah program di mana kita dapat bersama-sama berlatih menerjemahkan. Kenapa? Karena dengan berlatih jadi terlatih. Pada kesempatan pertama ini, kita akan mulai dengan menerjemahkan sebuah juri shomesho. Ini adalah contoh sebuah juri shomesho. Semua data pribadi yang ada di dalam dokumen ini merupakan data fiktif, jadi aman ya. Nah, teman-teman mungkin tulisan di dalam dokumen ini kecil dan kurang bisa terbaca. Oleh karena itu, di slide berikutnya akan kita crop per bagian sehingga nanti akan yomi yasui. Kita akan mulai dengan menerjemahkan di bagian paling atas. Dimulai dari judul. Juri shomesho. Juri artinya penerimaan. Shomesho artinya surat keterangan. Jadi, juri shomesho jika diartikan sonomama menjadi surat keterangan penerimaan. Nah, apa yang diterima? Di sini tidak jelas, padahal judul seharusnya menggambarkan seluruh isi dari dokumen tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita cari tahu dahulu apa objeknya, apa yang diterima oleh surat keterangan ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan dibaca dahulu secara keseluruhan. Setelah dibaca, ternyata ini merupakan sebuah pelaporan. Oleh karena itu, menurut saya, kita bisa menambahkan kata pelaporan atau laporan di dalam terjemahan judul ini menjadi surat keterangan penerimaan pelaporan. Memang tidak ada kata pelaporan di dalam teks sumber ini. Tetapi kita bisa menambahkan suatu kata atau frasa yang dapat memperjelas maksud dari teks sumber. Ini disebut teknik addition, yaitu sebuah teknik dengan menambah suatu kata atau frasa untuk memperjelas arti, makna, atau pesan yang ingin disampaikan oleh teks sumber. Jadi, juri shomesho bisa kita terjemahkan surat keterangan penerimaan laporan. Kemudian kita lanjut di baris berikutnya, yaitu baris pertama dari dokumen ini. Todokede artinya pelaporan. Shusei todoke artinya kelahiran. Jadi, dokumen ini merupakan sebuah laporan atas peristiwa kelahiran. Todokedebi artinya tanggal pelaporan. Di sini tertulis tanggal pelaporannya adalah Rewa Sangneng Jugatsu Nijuichi Nichi. Jadi laporan ini dibuat pada tanggal 21 Oktober 2021. Nah, minasang, bagaimana cara kita mengonversi dari tahun Jepang ke tahun Masehi? Caranya, kita harus tahu dulu tahun Rewa ini dimulai kapan. Rewa dimulai tanggal 1 Mei 2019, yaitu ketika Kaisar Naruhito, yaitu kaisar yang sekarang, naik tahta. Jadi Rewa 1 itu tahun 2019. Jadi cara menghitungnya, kalau saya 2018 ditambah 3 tahun menjadi tahun 2021. Nah, minasang jika punya cara yang lain, silahkan tulis di komen ya. Kemudian di baris berikutnya, Todokedenin, Takagi Minoru, Cici. Todokedenin artinya orang yang melaporkan. Siapa yang melaporkan kelahiran di dalam dokumen yang diterima ini? Atau versi pendeknya adalah pelapor. Pelapornya ternyata di sini adalah Takagi Minoru. Takagi adalah nama keluarga. Jadi biasanya ditulis dengan huruf kapital semua dan posisinya di depan.
Kemudian Minoru adalah nama diri. Jadi hanya huruf pertama saja yang ditulis dengan huruf besar. Kemudian Cici artinya ayah. Jadi siapa yang melaporkan kelahiran ini adalah ayah dari anak yang dilahirkan. Baik, kita akan menuju ke slide berikutnya. Sekarang kita akan menerjemahkan di bagian tengah. Jikeng Hongning. Jikeng artinya peristiwa atau kejadian. Hongning artinya orang yang bersangkutan. Jadi Jikeng Hongning jika diterjemahkan sonomama menjadi orang yang bersangkutan di dalam peristiwa. Tetapi ini terasa kurang nyaman ya bagi kita, pendengar atau pembaca. Jadi kita perlu menambahkan atau bahkan mengurangi. Jika kita memilih untuk menambahkan, kita bisa menerjemahkan menjadi orang atau orang-orang yang bersangkutan di dalam peristiwa ini. Jadi kita menambahkan kata ini, kemudian orangnya itu karena bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu orang. Di sini kolomnya pun lebih dari satu orang. Kolom yang disediakan ini di sini lebih dari satu orang. Jadi kita bisa menuliskan orang-orang yang bersangkutan di dalam peristiwa ini. Nah, ini berarti kita menggunakan teknik addition atau penambahan. Sedangkan jika kita ingin mengurangi atau mempersingkat, kita bisa menerjemahkan menjadi orang yang bersangkutan. Jadi peristiwa atau kejadiannya diomit atau dihilangkan atau dihapus. Jadi kebalikan dari teknik addition, teknik omission adalah teknik membuang atau menghapus kata atau frasa yang dianggap tidak perlu atau berlebihan. Sehingga dengan mengomit atau menghapus akan membuat hasil terjemahan lebih mudah dipahami. Nah, itu adalah teknik addition dan omission. Minasang bisa memilih mau pakai yang mana, mau ditambah atau dikurangi. Yang penting di sini subjudul ini bisa diterjemahkan dengan jelas. Kalau di sini kita ambil contoh untuk yang teknik omission. Selanjutnya di sini Takagi Wataru, Suseko. Takagi adalah nama keluarga. Jadi seperti di slide sebelumnya, kita tulis dengan huruf besar semua dan posisinya di depan. Wataru nama diri. Jadi hanya huruf pertama saja yang menggunakan huruf besar. Siapa Takagi Wataru ini? Ternyata ini adalah Suseko atau anak yang lahir. Kemudian Hongseki artinya alamat tinggal tetap. Di mana alamat tinggal tetapnya? Di sini tertulis Tokyoto Setagayaku Kyuden Sangchome Nanabang Takagi Minoru. Jadi ini adalah alamat ala Jepang. Ketika kita terjemahkan ke versi Latinnya, kalau tulisan dalam bahasa Jepang itu dari yang besar menuju ke yang kecil. Tetapi ketika diterjemahkan atau dilatinkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi akan diterjemahkan menjadi 3-7 Kyuden Setagaya Tokyo. Kemudian di sini ada Takagi Minoru. Ini adalah nama kepala keluarga dari family card atau family register di alamat ini. Kemudian Senenggapi, artinya tanggal lahir. Berapa tanggal lahir dari Takagi Wataru? Di sini tertulis Rewa Sangneng Jugatsu Hatsuka, yaitu 20 Oktober 2021. Kemudian di baris atau di kolom-kolom selanjutnya ini ada tempat, tetapi di sini kosong. Jadi itu
Andai kata ada pihak-pihak yang bersangkutan lainnya akan ditulis di situ. Tetapi di sini kosong, jadi kita akan skip saja. Selanjutnya kita akan menerjemahkan di kotak yang paling bawah. Todokede no yoshi. Yoshi artinya ringkasan atau rangkuman. Todokede no yoshi artinya ringkasan pelaporan. Cici Takagi Minoru. Ayah Takagi Minoru. Haha Lindasari. Ibu Lindasari. Nah, bagaimana kita tahu bahwa nama ibunya adalah Lindasari? Padahal di sini tulisannya Rindasari. Bisa jadi memang namanya pakai R, bukan pakai L. Caranya kita harus bertanya kepada klien, karena ini adalah nama, jadi tidak boleh salah. Oleh karena itu, jika kita diminta menerjemahkan dokumen seperti ini, kita perlu minta disediakan nama-nama orang yang ada di dalam dokumen ini kepada klien. Selanjutnya, susechi. Susechi artinya tempat lahir. Di sini tertulis Tokyo Shibuyaku. Jadi, Takagi Wataru tadi lahirnya di Shibuya, Tokyo. Selanjutnya, Haha no Kokuseki. Kokuseki artinya kewarganegaraan. Jadi, Haha no Kokuseki artinya kewarganegaraan ibu. Di sini tertulis Indonesia Koku. Jadi, kewarganegaraan ibu dari Wataru adalah Indonesia. Di sini saya tidak menerjemahkan dengan negara Indonesia. Jadi di sini saya kembali menggunakan teknik omission. Kemudian selanjutnya zokugara. Ini artinya hubungan di dalam keluarga atau hubungan dalam keluarga. Di dalam keluarga ini Takagi Wataru itu sebagai apa? Di sini tertulis Jonang, artinya putra pertama atau anak laki-laki pertama. Atau bisa juga putra sulung. Minasang bisa memilih yang mana disukai. Sekarang kita akan menerjemahkan bagian akhir dari dokumen ini. Hakko Banggo. Hakko artinya penerbitan. Banggo artinya nomor. Hakko Banggo bisa diterjemahkan nomor penerbitan. Tetapi jika kita terjemahkan seperti itu saja, ini terasa kurang jelas. Apa yang diberi nomor penerbitan? Oleh karena itu, kita bisa menambahkan suatu kata atau frasa untuk memperjelas maksud dari teks sumber, yaitu Hakko Banggo. Nah, karena ini sebuah dokumen, maka kita bisa menambahkan kata dokumen di dalam terjemahan Hakko Banggo menjadi nomor penerbitan dokumen. Apabila kita menggunakan teknik ini, berarti kita sedang menggunakan teknik edition. Selanjutnya ada sebuah kalimat Joki no Todokede wa Reiwa Sangneng Jugatsu 28 nichi Jurista koto wo shomesuru. Nah, bagaimana kita menerjemahkan sebuah kalimat agar lebih mudah? Caranya diterjemahkan per kata atau per bagian. Kita mulai dari kata joki, artinya yang tertulis di atas atau yang dinyatakan di atas, yang tersebut di atas. Todokede artinya pelaporan. Jadi, joki no todokede wa bisa diterjemahkan yang atau pelaporan tersebut di atas. Kemudian Reiwa Sangneng Jugatsu 28 nichi. Ini berarti tanggal, yaitu tanggal 28 Oktober 2021. Kemudian juri artinya penerimaan. Jurista artinya telah diterima. Koto untuk membedakan, kemudian shomesuru menerangkan. Nah, apabila kalimat ini diterjemahkan sonomama menjadi menerangkan pelaporan tersebut di atas
telah diterima 28 Oktober 2021. Tetapi apabila kita ingin menerjemahkan ala-ala Indonesia menjadi, ini usulan saya, dengan ini menerangkan bahwa pelaporan tersebut di atas telah diterima pada tanggal 28 Oktober 2021. Selanjutnya, Rewayongneng Shichigatsu Juhachi Nichi. Ini adalah tanggal ya. Jadi ini adalah 18 Juli 2022. Selanjutnya, Hachioji Shicho. Shicho artinya wali kota. Hachioji itu nama kota. Jadi Hachioji Shicho berarti wali kota Hachioji. Nah, siapa nama beliau? Kita harus searching, harus kita googling, harus kita riset di internet sampai dapat. Dan setelah semua itu dilakukan, ternyata beliau namanya Ishimori Takashi. Kemudian di bagian kotak ini adalah sebetulnya ketika di dokumen aslinya yang tidak diketik ulang adalah cap. Jadi di hasil terjemahannya kita tulis cap. Nah, minasang, itu tadi pembahasan kita tentang juri shomesho. Saya tahu pasti ada kekurangan di dalam penjelasan atas pembahasan dokumen ini. Oleh karena itu, silahkan tuliskan komentar dan masukan di dalam kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi, insya Allah, di video selanjutnya. Baik, kita sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.